Oke, jadi mari kita coba bahas beberapa hal menarik yang ada di episode ketiga dari animenya Licorice Recoil kemarin. Ya, animenya si Chisato gitu. Dan ya langsung aja lah, mari kita coba bahas beberapa hal menarik. Dan yang pertama itu adalah mengenai si Chisato yang memerlukan pembaharuan lisensi Licorice-nya. Jadi aku cukup kaget dengan hal tersebut. Jadi ternyata Licorice itu juga punya yang namanya itu ya surat izin lah untuk jadi Licorice atau beroperasi sebagai Licorice gitu kan. Dan Chisato melakukannya itu di hari terakhir, di hari perpanjangan lisensi tersebut gitu. Dan itu pun diingatin sama Mika gitu. Dan kenapa sih si Chisato ini tuh memerlukan itu atau perpanjangan lisensi Licorice-nya, ya karena mungkin biar si Chisato ini tuh bisa yang namanya itu megang senjata gitu kan, tetap yang namanya itu bisa angkat senjata. Tapi kalau misalnya dia udah nggak punya lisensi, ya dia tuh nggak ada bedanya sama gadis yang memegang senjata api dan bisa ditangkap sama pihak kepolisian gitu. Dan ya jadi ini menarik banget karena ada hal tersebut atau detail tersebut yang dimasukkan ke animenya. Jadi ini benar-benar apa ya, lebih terlihat realistis lah gitu. Dan ya mungkin lisensi yang dibutuhkan Chisato juga dibutuhkan sama Mika, karena ya mungkin ada misi tertentu yang mungkin bakalan dilakukan dekat-dekat ini. Mungkin karena itulah Mika perlu yang namanya itu Chisato tuh bisa bertindak dengan bebas dengan adanya lisensi tersebut gitu. Nah, yang kedua itu adalah mengenai Fuki. Ternyata Fuki juga melakukan perpanjangan lisensi di hari terakhir. Walaupun si Fuki ini tuh dikenal dengan yang namanya tuh Licorice yang teladan gitu kan, taat dengan aturan, dan dia malah ngambil lisensi itu di hari terakhir kan. Apakah dia dengar kalau Chisato bakalan hadir atau datang di hari terakhir, makanya dia datang juga di hari terakhir? Ya, siapa yang tahu gitu kan. Dan yang paling penting itu adalah koreksi untuk video sebelumnya, karena di video sebelumnya aku bilang bahwa ada logo misterius yang mungkin jadi simbol penjahat di anime Licorice, dan ternyata logo tersebut bukanlah logo penjahat, melainkan logo dari DA itu sendiri atau Direct Attack itu sendiri gitu kan. Jadi logonya dari DA atau Direct Attack itu adalah elang yang membawa katana gitu kan di kakinya gitu kan, dan ya itu bisa merujuk kepada ya elang itu adalah simbol kebijaksanaan, dan dia membawa katana, dan mungkin itu adalah apa ya, bisa dibilang tuh mirip-mirip logonya ini lah, logonya apa ya, logonya CIA kalau nggak salah itu, yang ada ininya, yang ada elang-elangnya gitu. Dan ya ini bakal menarik banget karena ternyata itu udah diperkenalkan, dan mungkin ya para penjahatnya nggak punya logo gitu kan, kasian banget gitu. Dan ya jadi yang ke selanjutnya itu ada si Takina. Jadi Takina itu dijelaskan di episode 3 ini tuh ternyata dia tuh dijebak gitu kan, dijebak oleh situasi lah, bukan orang lah gitu kan, oleh situasi yang mana membuat si Takina ini tuh harus keluar dari DA, harus jadi korban proyek lah, korban tumbal proyek gitu kan. Jadi yang melakukannya adalah Well Not, dengan tindakannya itu meretas ya, Kurumi itu meretas apa ya, sistem komputerisasi yang ada di DA, walaupun hanya beberapa detik, tapi ya si Wellnut itu berhasil ngebuat gangguan komunikasi dari komandan DA saat itu ke orang-orang yang ada di lapangan, terutama itu Fuki sebagai ketua grup atau ya penanggung jawab di lapangannya lah itu gitu kan. Jadi karena itulah tidak ada keputusan yang bisa diambil, karena itu si Takina tuh berinisiatif improvisasi buat nyerang penjahat yang di sana, dan ngebuat si Takina itu harus ya dikeluarkan gitu. Dan selain itu juga kita diperkenalkan dengan AI super canggihnya dari DA. Jadi ya kalau agentnya itu udah canggih banget gitu kan, sayang banget kalau mereka itu tidak punya sokongan teknologi yang super canggih. Jadi DA di sini tuh disokong dengan sebuah AI super canggih, dan ya semua informasi itu melalui itu, dan itu mustahil menurut Chisato itu bisa diretas, karena orang yang bisa ngeretas pun mungkin super hacker yang sangat super ya, walaupun Wellnut udah bisa gitu kan, walaupun hanya beberapa detik gitu. Dan kayaknya peretasan itu kayaknya udah disetting sama si Alan Organization. Jadi mungkin tujuannya Alan ya untuk ngedekatin si Takina sama Chisato, dan aku juga masih belum tahu apa tujuannya atau motivasinya dari Alan organisasi ini tuh untuk bisa ngebuat atau ngebikin Takina bisa dekat sama Chisato gitu kan. Dan yang selanjutnya itu adalah mengenai si Takina yang harus meninggalkan DA. Jadi dia udah apa ya, bulatin tekad buat ya dia memulai hidup baru di Licorice, jadi agentnya di Licorice, walaupun dia tetap menjadi Licorice. Tapi ada hal yang sangat unik di sini. Apakah nanti si Takina juga memperpanjang lisensinya? Karena
di episode 3 itu nggak dijelasin kalau Takina itu ikut perpanjangan lisensi. Apakah lisensinya masih panjang, mungkin beberapa tahun ke depan, bisa aja sih gitu kan. Tapi ya mungkin aja dia melakukannya juga tapi tidak dilihat gitu kan. Jadi ya aku masih kurang tahu apakah Takina juga mau perpanjang lisensinya gitu. Terus kita diliatin nih sama si Chisato yang sangat membenci hal-hal yang ada di fasilitas DA. Jadi baru datang aja Chisato tuh udah kayak nggak suka sama DA dan orang-orang yang ada di sana. Ya aku juga masih belum tahu sih, walaupun udah ditanya sama Fuki, dia tuh aneh kenapa nggak mau di sini. Kenapa si Chisato ini tuh kayak orang atau anak yang tidak tahu diri gitu kan. Udah dipungut sama DA, dibesarkan dan diberi kehangatan lah, diberi keluarga, tapi dia malah mengkhianatin DA dan harus bergabung sama Mika. Dan kayaknya ada misi khusus lah mengenai hal tersebut. Bahkan ya di komandannya DA juga nyebut si Chisato itu sombong. Tapi kayaknya ada misi khusus yang membuat Chisato itu harus pergi dari DA dan ngikut Mika gitu kan. Dan ya Mizuki juga ikut juga gitu kan di Rico Rico gitu kan. Dan kayaknya ada sesuatu yang harus mereka lakukan di sana gitu kan, sehingga membuat si Chisato, Mika dan Mizuki keluar dari DA gitu. Nah, selanjutnya tuh ada apa ya, ada hal yang mungkin diperkenalkan lah gitu kan di awal-awal episode 3 itu, yaitu mengenai kemampuan dari Kurumi atau Wellnut yang ternyata tuh jauh lebih jago gitu kan dari organisasi DA, dari para agen-agen yang ada di DA. Bahkan Mizuki aja tuh kaget gitu kan, kenapa Kurumi itu bisa sebegitu ini ya terampilnya gitu kan menggunakan teknologi yang ada, dan dia juga bisa mengidentifikasi musuh-musuh yang harusnya tuh foto kabur yang mengenai penyelundupan senjata itu kan sulit banget itu untuk jadi dapat yang versi beningnya gitu kan. Tapi si Kurumi Wellnut tuh mudah aja gitu kan, langsung selesai, dan dia ya turun ke bawah main gitu kan. Dan masih tentang Kurumi jadi saat di bagian-bagian akhir tuh kalau kalian lihat detailnya tuh Kurumi tuh lagi megang yang namanya tuh emot gitu kan, simbol dari emot batu gitu kan, yang jadi meme yang sering digunakan oleh kalian. Jadi ini adalah apa ya, ada dua referensi mengenai batu tersebut. Ya, jadi asal-usul dari batu atau emoji tersebut itu ada dua. Yang pertama itu adalah emoji ini tuh berasal atau terinspirasi dari batu raksasa Moai di pulaunya Pasca di Chile. Dan satu lagi itu apa ya, sebuah landmark lah, ikonik yang ada di patung Moai yang di stasiunnya Shibuya, Tokyo, Jepang. Jadi ya itulah beberapa referensi yang mungkin dipakai oleh pihaknya Licorice Recoil gitu kan di episode 3 gitu kan. Jadi ya sebenarnya ini episodenya si Takina sih gitu kan, walaupun Takina juga diganti dan ternyata memang ada peristiwa ataupun mungkin proses penggantian agent yang mungkin udah keluar dari DA dan ya diisi dengan orang baru gitu kan. Dan hal yang masih belum ku mengerti itu adalah mengenai baju ya. Jadi kalau kalian nanyain baju itu aku juga masih belum tahu apa bedanya bajunya si Takina sama Chisato. Sama satu lagi ada baju yang warnanya itu agak krim-krim gitu. Jadi ya mungkin kedepannya bakalan lebih dijelaskan lah. Dan ya kayaknya itu aja sih dulu mengenai beberapa hal menarik yang ada di episode 3. Jadi kalau kalian ada hal menarik lagi, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan ya sampai jumpa di pembahasan anime Licorice Recoil lainnya. Ya nih.